bersyukur buat Yesus yang baik yang menghantarkan setiap kehidupan kita sampai pada hari ini, sehingga kita boleh berkata Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Ya, kita percaya Dia Tuhan, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, hari ini kita masih mendengarkan topik firman Tuhan tentang mujizat bergandaan. Ya, yang rindu saudaraku berkatnya digandakan katakan amin. Haleluya. Banyak contohnya saudaraku, ya ceritanya di Alkitab ini. Ya, bahwa saudaraku Tuhan itu menggandakan berkatnya. Ya, saudaraku, sehingga yang tadinya saudaraku berkat itu kecil. Sampai murid-murid berkata, memang ada ini, tapi apa artinya? Ya, apa gunanya? Ya, dengan yang sedikit ini dibandingkan dengan yang hadir 5.000 orang. Ya, mungkin sekitar 12 orang lah, termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak dihitung. Ya, di Israel itu gak masih hitungan, laki-laki yang terutama. Ya, saudara, ya, tapi dari yang sedikit itu bisa dibuat Tuhan. Katakan bisa dibuat Tuhan. Haleluya. Ya, memberikan saudaraku makan sepuasnya kepada 5.000 orang. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa saudaraku makanan itu adalah mujizat itu dimulai dari orang yang tidak diperhitungkan. Ya, saudara, tapi justru dari yang tidak dihitung, karena yang dihitung tadi adalah laki-laki, perempuan itu tidak dihitung, apalagi anak-anak, berarti tidak masuk hitungan. Sedangkan 5 roti itu, 2 ikan itu adalah makanan seorang anak kecil. Ya, tapi justru dari anak-anak inilah yang tidak diperhitungkan sama sekali. Ya, datang jawaban. Katakan datang jawaban. Haleluya. Kadang-kadang gitu pun kita alami, saudara. Ya, kita kesulitan uang, pinjam sana sini, kita tahu banyak uangnya, gak ada ida katanya. Tapi kita minta dari seorang yang dari kelihatan dari luar, saudaraku, gak mungkin. Tapi kadang-kadang dari situ datang jawaban bagi kita yang mengerti katakan amin. Nah, itulah saudara Tuhan itu. Ya, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, kita tidak perlu takut. Ya, ada amin. Kalaupun kita kadang-kadang disembelihkan orang, ya, jangan terus merasa saudaraku minder. Jangan merasa saudaraku dalam malapetaka dan kiamat. Tapi justru kalau kita tidak dianggap, disembelihkan, itulah saatnya bagi kita untuk bangkit. Haleluya. Untuk bangkit. Ya, bukan jadi minder. Justru di situ kita banyak belajar. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kesempatan itu saudaraku selalu ada bagi kita. Tapi kalau kita udah mati kan selesai. Ya, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernyawa saudaraku, masih ada kesempatan bagi kita. Ya, kasih oleh Tuhan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan itu, Yesaya 60 itu, bangkitlah dan menjadi terang. Amin. Bukan meratapi nasib. Ya, memang gak ada yang hidup. Ya, apapun yang kau buat semua salah. Gak usah saudaraku menyesali diri, gak usah meratap, diam aja. Ya, dan maju terus, berjalan terus saudaraku. Ya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, satu waktu nanti
saudara pasti akan menginjak tanah Kanaanmu. Engkau pasti menginjak tanah perjanjianmu. Disitulah akan nyata benar, saudaraku, berkatmu itu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tapi kalau kita minder, meratapi nasib kita, gak ada, saudaraku, apa-apa pun yang terjadi. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, itulah strategi setan untuk menipu kita. Ya, haleluya. Nah, makanya Bapak Gembala Pusat kita selalu mengilustrasikan kapal itu. Misalnya yang dari Pelawan, ya, kalau sudah pernah naik kapal, misalnya dari Sibolga ke Nias, ada yang masuk air ke kapal itu. Ya, saudara. Tapi air yang masuk itu, di dalam kapal itu ada juga namanya pompa. Di pompanya lagi keluar. Ya. Saudara, di dunia ini kita ada banyak. Banyak kali apa kata orang ya kan? Berdua, bilang tiap hari kok juga dia. Ya. Itu hal yang negatif masuk ke pikiran. Mana ada? Nggak ada itu semua itu. Gak ada itu mujizat itu, gak ada itu berkat itu, gak ada itu kuasa itu. Datang ke telinga kita, datang. Ya, saudara, kalau itu yang kita renungkan, kalau itu yang kita pikirkan, maka tidak ada mujizat. Lalu bagaimana kita lakukan? Kita buang itu sampah-sampah itu, kita buang keluar, saudaraku, seperti pompa dalam kapal tadi. Bagaimana cara membuangnya? Selalu puji sembah Tuhan. Bagaimana cara membuangnya? Baca dan renungkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Itulah cara membuangnya. Makanya kita disarankan, saudaraku, membaca firman Tuhan setiap. Makanya selain ibadah minggu kita masuk dalam proses supaya diingatkan lagi firman Tuhan yang hari minggu itu. Supaya apa tadi yang masuk dari luar yang negatif, yang berkata gak sembuh kau. Lihat aja kau masih mengotaki katanya. Ya, kan digigit perasaan. Ya, di dadamu itu, kepalamu itu nyut-nyut. Iya ya. Begitu saudara bilang iya ya, makin dipijat deh. Ya, itu harus dipompa keluar, itu harus dibuang keluar. Ya, yang mengerti katakan amin. Bagaimana caranya? Ya, lawan dengan firman, lawan dengan iman yang teguh, kata firman Tuhan. Ya, makanya kapal itu walaupun banyak masuk air, saudaraku, bisa sampai dari Pelawan sampai ke Tanjung Priok. Ada air yang masuk, tapi dibuangnya keluar. Ya, haleluya. Makanya mesin kapal itu nggak boleh mati. Ya, itulah yang membuat kapal itu bisa tenggelam. Pompanya tidak berfungsi, mesinnya mati. Ya, tenggelam. Jadi saudaraku, nggak boleh kita kata maunya jangan ada yang negatif. Nggak bisa. Karena memang ini dunia ini, saudaraku, adalah penuh dengan pergumulan, penuh dengan seorang roh jahat kata kita, penuh dengan segala setan. Yang penting adalah imanmu harus ada selalu di dalam hatimu. Iman, itulah dia. Firman Tuhan itulah memurnikan. Firman Tuhan itulah menetralisir. Ya, yang udah mau condong tadi kita percaya kepada yang negatif tadi. Tapi karena ada firman, terima kasih Tuhan, datang pula PKS ini. Cocok sekali pula firman itu dengan yang Tuhan lakukan. Dipakai Tuhan lagi ya kan, untuk mengarahkan kita kembali. Dicucinya lagi tadi di pikiran kita itu. Dicuci bukan dengan rinso, bukan dengan apa, tapi dengan firman. Ya. Lalu ada lagi iman, ada lagi semangat, ada lagi gairah, saudaraku. Ya, saudara. Makanya firman Tuhan berkata Mazmur 1 itu, jangan engkau dalam kumpulan pencemooh yang suka hoaks, tukang menggosip, yang tidak percaya firman. Jauhkan dirimu dari situ, kata Tuhan.
Lalu ayat 2 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, Mazmur, mari kita lihat dulu. Ya, jadi ini adalah hari kemerdekaan kita, tapi kita juga harus merdeka ya. Daripada segala kekurangan, daripada segala hal-hal yang negatif, dari segala kegagalan, dari segala kemiskinan, kekurangan. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. 2 ayat aja dulu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kalau sudah dapat 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, yang kesukaannya, ya, yang tidak tadi berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, makanya harus bisa kita filter, saudaraku, kira-kira perkataan kawan ini yang mau meruntuhkan iman saya, atau memang dia betul-betul mengasihi saya. Ya, haleluya. Apakah itu seturut firman? Ya, tapi tidak mungkin orang dunia mengerti firman. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya, solid Tuhan. Saudara, jadi bisa tidak kita berkawan? Gak ada di sini di gereja ini dituliskan tidak boleh berkawan. Ya, bisa. Tapi firman Tuhan berkata kita belajar menjauh. Loh, kok ragu-ragu menjawabnya? Ya, boleh. Tapi kalau dia misalnya tukang ninja, narkoba, apa saudara suka dekat-dekat sama dia? Ya, hati-hati saudara. Bahkan kita sebenarnya dikenal diri kita ini siapa kita dari siapa kawan kita. Ya, itulah kita saudara. Ya, makanya saya suka dekat dengan orang yang berhasil dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya saya juga rindu seperti dia. Saya kagum melihat orang tua yang anaknya berhasil. Iya ya, bapak ini cuma SD dia, tapi bisa anaknya masuk STPDN. Ya, sekarang udah sekcam. Bentar lagi jadi camat lagi. Ya, kenapa ya? Apa sih rahasianya? Ya, saudara, kadang-kadang kita iri melihat orang dunia, kadang-kadang kita cemburu, kadang-kadang kita marah. Oh Tuhan, aku, saudara, kita harus belajar. Kalau kita belajar orang itu, jangan-jangan ada sama dia, tapi gak ada sama kita. Maksudnya apa yang ada sama dia? Dia rajin. Kita gak rajin. Ya, dia hidup sederhana, kita hidup mewah. Ya, lihat. Kadang-kadang kita lihat mobilnya 3, ada Innova, ada Pajero. Saking sederhananya dia, sandal pun nggak pakai sandal dia. Nah itulah dia. Nah salah itu nggak tahu lah. Nanti kita baca lah ahli apa. Ya. Pakaiannya mungkin apik-apik. Ya. Tapi mobilnya 3. Saudara, maksud saya bukan salah bergaya, tapi saudara, ya, perlu kita belajar seperti Yesus dari kesederhanaannya. Ya, Alkitab mengatakan dia lahir di kandang domba. Dia tidak lahir di istana yang mewah megah, saudara. Ya, artinya nggak usah kau keluarkan uangmu, kau buang-buang uangmu kepada hal yang tidak perlu. Ya,
Ada amin? Haleluya. Gak usah mengkredit tas, gak usah mengkredit sepatu. Kalau kredit emas bisa lah, masih bisa dia lebih mahal. Ya? Gak usah. Kalau kredit tanah bisa lah, kau pinjam uang untuk beli tanah, bagus, karena tanah itu makin mahal nilainya. Ya? Jadi suatu pengertian hikmat seperti itulah yang membuat engkau cepat berhasil. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau nggak mengerti suatu mempergunakan uang, ya, manajemennya berputar-putar, ya. Haleluya, haleluya. Cina itu belum miskin, dihantam oleh perang. Tapi presidennya berkata, rakyatku, hemat ya, hemat. Ya, kalau ada 9 butir berasmu, makan 6 butir, simpan 5. Makanya kalau belajar bisnis, belajar sama orang Cina, ya, dapat untungnya 9.000 misalnya, dimakannya 6.000, disimpannya 3.000. Haleluya. Nah, orang Batak beda. Dapat 9.000, dimakannya 15.000. Udah menonggak dia, apa namanya itu? Ya. Sudah tekor. Ya. Makanya mengeluh. Nggak ada untuk ya nggak ada lah. Habis kau makan. Ya. Itu ilmu orang Cina. Bahkan kita lihat dia mula-mula, ya, jual foto, jual ini. Lalu suratku, aduh, melesat dia. Ya, harus rela, harus siap sakit-sakit dahulu. Ya, amin. Makanya nggak boleh ada gengsi, nggak boleh ada malu. Ya, ada amin. Haleluya. Walaupun kita nggak bisa beli pakaian seperti orang lain, tetapnya statusmu adalah anak raja di atas segala raja. Tidak berkurang. Ya, nggak bisa kau kesal seperti orang lain. Nggak berubah statusmu. Kau adalah anak raja dari segala raja. Kalau Tuhan memanggil saudara malam ini, saudara pasti dijamin masuk surga. Tidak masalah. Ya, gaya hidup. Kan ini banyak orang lari malam dari peduli. Kenapa gaya hidup? Bukan nggak ada harta, bukan nggak ada warisan. Ya, gaya hidup. Ya, ada amin. Haleluya. Saudara, jadi di sini saudara, kalau kawan kita itu adalah bisa membawa kita semakin naik, ya, semakin kita mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, itu kan bagus, ya. Bukan berkawan yang sulit, tahu ini itu, mulailah, ya, gosip demi gosip, sampai lupa saudara kerja, sampai lupa dia saudara mengurus anaknya. Itu yang salah. Inilah dia kumpulan pencemooh, ya, yang tidak menghargai saudaraku kuasa otoritas dari firman Tuhan, yang tidak menghargai kuasa doa saudaraku, kuasa ibadah, ya. Bahkan ayat yang lain dikatakan perjanjian baru, orang yang demikian jauhi kata Tuhan. Tidak perlu berkawan saudaraku dengan itu, kata firman Tuhan, ya. Tapi kalau seseorang itu bisa membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, ya, kenapa tidak saudara? Ya,
Jadi jelas di sini, ya kata firman Tuhan. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Katakan, saya suka firman Tuhan. Ini dia, saudara. Ya, supaya kita jangan selalu hanya capek aja nggak hasilnya. Ya, bisa kita capek karena firman Tuhan berkata kita harus juga bekerja keras. Tetapi saudaraku, bekerja keras disertai dengan kita juga rindu akan firman Tuhan. Maka jerih lelahmu tidak sia-sia. Katakan, jerih lelah saya tidak sia-sia. Ada hasilnya. Ya, ada hasilnya yang nyata. Ya, sebagai daripada hasil perjuangan imanmu, perjuangan kehidupanmu. Ya, sehingga di hari tuamu nanti engkau nikmati. Inilah doa saya kepada kita semua. Yang mengerti katakan amin. Jangan terluka-luka. Ya. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri kita. Sehingga seperti yang dikatakan Alkitab pada masa tuanya pun dia tetap berbuah, dia tetap gemuk dan segar, dia tetap menghasilkan buah. Ya, kenapa saudara? Sampai tua pun nanti kau tetap produktif. Amin. Engkau bisa, rohmu, imanmu tetap hidup. Nah, bisa engkau memberikan nasihat-nasihat secara rohani. Ya, jadi garis bawah di sini saudaraku yang kesukaannya. Ya, jangan hanya dari pagi sampai malam. Ya, hanya itu. Kalau hanya itu kata Tuhan, maksudnya dari pagi sampai malam kerja aja, kerja terus, kerja. Ya, kalau hanya itu kata Tuhan, kamu orang paling malam. Harus ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Buatlah tak malam kalau sibuk dari pagi sampai sore. Ya, membaca firman Tuhan. Dan itulah istirahat, berdoa itulah istirahat kita sesungguhnya. Mengalami hadirat Tuhan, saudara. Jiwa kita ditenangkan. Ya, saudara. Dan itu hanya bisa kalau ada satu tindakan, ada satu komitmen, menjadi satu gaya. Ya, sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Ya, bagi kita. Amin. Ya, jadi saudara, luar biasa. Di Alkitab ini banyak menceritakan bagaimana Tuhan membuat saudara mujizat berganda. Amin. Bahkan saudaraku, yang 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sebenarnya pergandaan itu terjadi di tangan murid-murid, bukan pada Yesus. Ya, saudara, ketika murid-murid membagi saudaraku, memberikannya bagi orang, membaginya bagi yang ada di situ. Ya, gak habis-habis. Ya, saudara. Ya, dan biarlah juga kita memiliki tangan yang sama. Tangan kita adalah tangan orang yang percaya. Ya. Haleluya. Tangan orang percaya. Saudara, ya, dalam Markus 6 ayat 41, Markus 6 ayat 41. Kita baca 41 ya. Kalau sudah dapat semua, 1, 2 ya, sama-sama kita baca. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Haleluya.
Ya, pergandaan itu nggak terjadi di tangan Yesus. Ya, Yesus hanya selaku mendoakan, memberkati apa yang diserahkan kepada dia. Tapi ketika selaku murid-murid membagi-bagikannya, ya, maka disitulah terjadi mujizat berganda itu. Amin. 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 orang. Jadi dua perkara di sini selaku kita dapatkan pelajaran yang penting. Yang pertama selaku, ya, kalau kita benar-benar mengikut Tuhan seperti 5.000 orang itu, maka kita tidak ditelantarkan Tuhan. Tidak dibiarkan kita kelaparan, tapi selaku harus benar-benar serius. Katakan serius. Coba-coba kita ini. Ya. Tapi karena selaku percaya, lalu kita menyerahkan diri kita, hidup kita. Ya, inilah jalannya, inilah jalan satu-satunya untuk mengubahkan hidupku. Tidak ada jalan yang lain, yaitu selain menyerahkan diriku, menyerahkan hidupku, ya, untuk mengikut Tuhan. Lalu mereka, saudaraku, mendengarkan pengajaran, katakan pengajaran. Ya, dari siang lah mungkin, katakanlah, sampai malam. Berarti ada satu kerinduan. Haleluya. Lalu tak dibiarkan Tuhan. Ya. Makanya kalau soal makan, kalau kita sungguh-sungguh dapatnya itu, saudara. Amin. Takkan dibiarkan. Burung di udara dipelihara katanya. Ya. Bukan ibadah Tuhan Yesus. Apalagi kamu atau firman Tuhan. Salomo dengan segala kemewahannya tidak memakai seindah bunga bakung. Tapi tak apapun artinya itu, tapi Tuhan dandani saudaraku, ada bunga bakung di ladang. Ya. Apalagi kita kalau selalu kita Yesus tolong saya, Yesus aku sembah kau, aku percaya. Ya. Tidak mungkin tidak ada satu perubahan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita tidak dipelihara Tuhan. Tidak mungkin kita tidak dijagai. Sekalipun ada penyakit sampar yang mematikan katanya. Sekalipun ada COVID-19. Bahwa segala macam saudaraku, ancaman-ancaman di dunia ini. Kalau kita saudaraku adalah rindu selalu mendengarkan pengajaran daripada Tuhan, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Ya. Amin. Jadi 5.000 orang itu, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tuh perhatikan sampai kepada makanan mereka. Ya, haleluya. Kemudian yang kedua, mujizat pergandaan itu sudah terjadi di tangan orang-orang yang mau membagi-bagikan, yang mau memberikan, yang mau memberi, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Ya, terjadi perganda. Tadi kan selalu makan orang kecil, yaitu anak kecil. Tapi bisa saudaraku memberikan kenyang orang dewasa. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, jadi kenapa Tuhan memberikan pertanyaan? Kenapa Tuhan menyuruh? Bukan untuk menjebak saudara, tapi Tuhan berikan kita satu perintah, termasuk perintah untuk memberi. Gunanya, tujuannya adalah supaya terjadi dalam hidup kita yang namanya berkat bergandaan. Ya, haleluya. Yang terjadi dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Amin. Bergandaan. Ya. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, bukan 2 jadi 3. Ya, saudara, dalam Matius 15 juga Tuhan membuat satu mujizat pergandaan.
Ayat 32 sampai 39. 32 sampai 39. Ini 4.000 orang ya. Terjadi juga pergandaan. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Sama-sama kita baca lagi, demikianlah firman Tuhan. Kalau sudah dapat 1-2 ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang itu banyak itu pulang. Ia naik perahu lalu bertolak ke daerah Magadha. Ya, haleluya. Ini suratku 4.000 orang. Terjadi lagi ya mujizat, terjadi lagi berkat bergandaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan itu bisa membuat berkat bergandaan dalam hidup kita, bukan hanya 1 kali. Ya, yang percaya katakan amin. Tapi bisa berulang-ulang. Semua berkata berulang-ulang. Haleluya. Ya, makanya kita tidak perlu takut. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan saya tidak takut. Tidak perlu takut. Aduh, apalah artinya ini persembahan ini? Apalah artinya hidupku ini? Aduh, nggak pandai aku ngomong. Bagaimana aku bisa bersaksi? Ya, lakukan saja, berikan saja, saudaraku, tindakan saja. Gak pandai nyanyi tapi disuruh mimpin pujian, bertindak saja. Nanti Tuhan akan bekerja memperbarui. Amin. Ya gak tahu nyanyi akhirnya nanti mengerti. Ada hikmat, ada kebijaksanaan dikasih Tuhan. Ya, yang mau bertindak untuk memberitakan firman, misalnya jadi PKS, nanti di situ Tuhan mengalir segala firman. Itulah kata murid-murid tadi, dan itu adalah logika secara dunia, pemikiran secara dunia. Apalah artinya ini? Ya, dibanding dengan sejumlah besar orang ini. Ya, saudara, apalah artinya kami bisa memberkati mendoki ini? Saudara, yang dari sedikit inilah, kalau benar-benar kita setia terus berdoa untuk jiwa-jiwa, disitulah Tuhan buat berkat bergandaan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Makanya saudaraku, tidak ada jalan yang lain selain adalah kita maju terus, saya maju terus. Ya, ada amin. Walaupun saudara tidak mudah saya yakinkan. Ya, karena belum tentu saudara semua percaya kepada saya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu udah percaya dia. Yakin aku sama Bapak itu. Ya. Tapi mungkin yang lain belum tentu. Ya, itu fakta saudara. Ya, jadi saudara ada menjaga. Yang lain kan menjaga. Sungkan untuk dekat. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu logika kita. Apa artinya ini? Ya.
Jadi saudaraku, bagaimana supaya terjadi berkat pergantian? Harus ada yang berani menyerahkan kepada Tuhan. Rumahmu serahkan kepada Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Harus ada yang berani menyerahkan saudaraku kepada Tuhan. Dimulai dengan hidupmu, dimulai dengan hati. Ya, amin. Bapak Gideon berkata, orang Jakarta beda dengan orang Medan. Orang Jakarta itu sukacita memberi, orang Medan pelit. Iya. Kalau dibilang di Jakarta mengumpul korban, ada KKR, ada ini 1 miliar, bukan 1 miliar yang terkumpul. Yang terkumpul 12 miliar. Kenapa mereka? Karena mereka percaya apa yang ditabur itu juga akan dituai. Bahkan menuai 100 kali lipat. Tapi orang Jakarta gak berani melayani. Kalau ditunjuk kau gak berani dia. Orang Medan berani, tapi disuruh memberi gak berani. Terbalik-balik orang. Orang Medan disuruh kau, oh siap, laksanakan. Ya seperti siap, ajudan siap katanya. Disuruh yang gak benar, siap, laksanakan. Begitu orang Medan, siap, laksanakan. Kau dulu apa ya, siap. Tapi disuruh memberi, tidak dulu. Makanya saya masih ingat 2005 KKR di Medan, saudara. Datang dari luar negeri. Sponsornya dari mana? Donaturnya dari Jakarta. Ini udah bicara antar gereja, lintas gereja. Gak berani juga. Dan kalau suruh melayani berani. Ya. Makanya orang Jakarta itu diberkati. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bagaimana supaya terjadi berkat berganda? Harus ada yang berani menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi perkara itu justru terjadi bukan di tangan Yesus, tapi di tangan orang-orang yang mau membagi-bagikan. Ya, di sini 5.000 orang, 4.000 orang dari 7 roti dan beberapa ikan yang kecil. Ya, makan 4.000 orang, belum termasuk ya perempuan dan anak. Sisa lagi berlebih. Percayakah saudara bisa berlebih? Ya, saudara. Makanya seperti firman Tuhan hari Minggu kemarin, ya, firman Tuhan mengatakan jangan bimbang, ya, jangan takut, ya, haleluya, percaya, ya. Jadi harus ada yang menyerahkan kepada Tuhan, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Yesus bertanya tadi, ya, Yesus meminta atau memberikan perintah bukan untuk menjebak, tetapi supaya terjadi berkat berganda itu. Yang mengerti katakan amin. Amsal 3, mari kita lihat. Sembilan 10. Amsal 3 ayat 9 ayat 10. Udah dapat? Oke, 1, 2 ya, kita baca sama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Haleluya. Ini juga ada satu perintah, ya, kasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah untuk memberi, bukan supaya kita kekurangan. Amin. Bukan supaya kita suatu jatuh miskin. No. Tapi justru Tuhan
mau melihat kita berhasil dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta. Ya. Kalau kita mengerti prinsip saudaraku bahwa apa yang kita miliki adalah semuanya daripada, kalau ada saudara dapat pekerjaan harus sadar, ya itu adalah daripada Tuhan. Bisa dia dapat PNS, masuk polisi, masuk TNI, harus sadar ini dari Tuhan. Lalu dengan keberhasilanmu itu engkau harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan akan lihat di situ. Bukan menjadi satu alat kesombongan, bukan untuk memuliakan dirimu, ya, tapi engkau rela untuk membaginya. Apa yang harus kulakukan dengan jabatanku ini, dengan pangkatku ini, dengan hartaku ini, dengan kedudukanku ini, ya, harus bisa untuk memperluas kerajaan sorga. Ada amin? Gak berani bilang amin sih. Ini bila dia saudara, ya, makanya sulit berhasil. Kasih itu, kau berkata mulia, ya, kita muliakan saudara. Kita tidak takut di situ. Ya Tuhan, ya, kita persiapkan sedemikian rupa. Ada satu misalnya ibadah di rumah kita persiapkan sedemikian rupa. Ya, kita mau melayani misalnya, kita persiapkan sedemikian rupa. Ya, memuliakan Tuhan. Amin. Ya, itu bukan menjadi satu alat kesombongan. Ya, dengan hartamu. Ya, jangan takut. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, ibu mau kosong, makin sering dia menelepon saya sekarang. Dulu enggak. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena uangnya gak ada lagi. Minta tolong dia. Ya, tolong Pak, bukan lagi uangku Pak. Bilang dulu sama si Lobo itu Pak. Ya, nanti saya bilang. Ya, ketika gak ada lagi sama dia, teringat dia, baru diingatkan. Dulu kan, masih saya ingat dulu suratku, tinggal makan ya kita di sini. Ya, itu pun gak bisa. Takut kali ini berkurang sedikit. Nah, padahal sebenarnya kalau mengerti suratku, justru disitulah Tuhan mau memberikan berkat bergandaan. Ya, gak usah dulu diberikan sama Tuhan, bila bersyukur. Syukur Tuhan, terima kasih semua karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatanku Tuhan. Kenapa kau mengucap syukur? Ya, karena itu bisa lancar semua suratku karena pertolongan Tuhan. Ya, yang nabraknya pun datang saya yang menghadapi rumah. Ya, aku suka sudah keliling gua sama ini. Ya, kalau Bapak ke Medan ya Pak, sehingga ke rumah dia, ya nanti kalau apa, ya memang sok. Sayangnya nggak ke Medan kayak pertemuan sholat berkata. Ya, itulah dia. Inilah kita taslim harus sadar suratku itu karena kebaikan Tuhan, bukan jadi lupa. Nggak usah karena mau ada kasih, berterima kasih sama Tuhan. Ya, haleluya. Mengucap syukur dengan mulut ini, terima kasih Tuhan. Ya, datang si menyembah, nangis bersyukur saudaraku. Ya, kan Tuhan lihat dari surga. Ya, berapa kali saya ditanya? Saya bilang, lo mau kasih itu, lagi uang mamamu. Oh iya Pak, ya Pak. Ya. Ya kok, karena takut juga saling itu dijual, ya. Maka
inilah jalan satu-satunya, ya, pendeta ini. Itu. Dan misalnya melarang segala macam. Haleluya. Ya. Kenapa ini dituliskan surat Amsal ini? Ya. Karena besar kemungkinan kita bisa lupa. Ya, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita minta. Ya. Kalau udah jadi nanti saudaraku jadi polisi, jadi TNI, syukurlah kalau masih tetap diingat saudaraku. Ya, bahwa itulah kebaikan Tuhan. Jangan sampai lupa. Yang mengerti katakan amin. Supaya terjadi berkat-berkat terus. Ya. Jadi muliakan Tuhan. Maka Tuhan berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, ya, berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Ada amin? Ya, haleluya. Ya, jadi dimuliakan Tuhan. Ya, dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Dalam Lukas 6. Ayat 38. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah bukan untuk menjebak kita, ya, tapi Tuhan mau memberikan kepada kita berkat berganda. Sudah dapat semua? Ya, ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Satu daya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Jadi kalau Tuhan memberikan satu perintah bukan untuk menjebak kita, ya, tetapi justru dalam perintah itulah kalau kita laksanakan terjadi berkat bergandaan dalam hidup kita. Ya, ada amin. Haleluya. Ya, bagaimana supaya kepada kita diberi? Tuhan berkata berilah, maka kepadamu diberi. Ya, apapun yang kita berikan akan kembali lagi sama kita. Amen. Dikembalikan Tuhan lagi kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Memberikan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan kembalikan dengan memberikan hidup yang kekal. Ya, memberikan tenaga suraku kepada Tuhan. Tuhan berikan suraku kekuatan yang baru. Tuhan berikan kita umur yang panjang. Yang mengerti katakan amin. Tapi barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tapi kalau barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, maka dia akan mendapatkan. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena hidup kita dipegang Tuhan, jantung kita dipegang Tuhan, ginjal kita dipegang Tuhan. Percaya kan saudara? Haleluya. Ya. Kalau kita baca Mazmur 91, ya, nyawa kita, hidup kita. Ya. Bahkan Tuhan berjanji di situ dengan umur yang panjang, aku akan kenyangkan kamu dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadaku. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, jadi perlu saudara, ketika apapun yang sedang kita lalui, masih proses kesembuhan, di situ kita belajar untuk menindakkan iman kita. Amin. Haleluya. Walaupun memang satu perjuangan. Ya. Tapi kalau kita menindakkannya, saudara, demikian juga di saat kekurangan. Kalau kita berani untuk memberi di saat kekurangan seperti janda itu, 2 peser. Tapi Yesus berkata, dia memberi lebih daripada kamu. Karena dia memberikan hidupnya. Itulah hidupnya.
Ya. Walaupun ada orang memberi lebih daripada janda, tapi janda itu Tuhan berkata, Yesus berkata langsung ya, memberi dari kekurangan. Ya. Haleluya. Haleluya. Tak sulit. Saudara. Ya, kita belajar di situ, saudara. Di saat kekurangan sekalipun, ya, kasih itu, ya segitu yang ada segitu, ya, tanpa saudaraku perlu takut. Kalau kita takut, ya udah menang setan, saudara. Tapi kita belajar terus bertindak sesuai dengan firman Tuhan tadi, ya. Maka Tuhan menggandakan berkat itu dalam hidup kita. Amin. Ya, hamba Tuhan kembali sedang pusat terima bersaksi anak-anak pelayan pujian penyembahan dulu. Ya, kenapa nggak melayani dia kena merambe? Nggak ada kosnya Pak, nggak terima, nggak bisa. Ya, maka Bapak Gembala siap berkata kutuk ini harus dipatahkan. Bagaimana cara mematahkan kutuk kekurangan? Nggak bisa hanya dengan doa dan firman. Ya, kutuk kekurangan itu hanya bisa dipatahkan, hanya bisa berhenti dengan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Iya, nggak ada ongkosnya, ongkosnya pun kadang dia ngutang katanya, nggak terima. Balik pelayan Tuhan. Lalu apa dibuat gembala sedang kita? Setiap hari Sabtu kalau mereka latihan dibuat persembahan. 1.000 perak uangnya bagi, kasih 250 perak, kasih kepada Tuhan, kasih kepada hamba Tuhan. Ya, seperti tadi, apa artinya ini? Apa artinya ini kata murid-murid dengan orang sebanyak ini? Apa artinya ini? Ya, tapi justru ketika kita berani untuk membagi, untuk memberi yang ada pada kita, ya, disitulah kutuk kekurangan tadi, disitulah kutuk kemiskinan tadi diputuskan, saudaraku, dari dalam hidup kita. Amin. Amin. Ayo menutup ongkos pun susah. Lalu setiap hari Sabtu mereka kumpul bersembah. Kalau hari Minggu kan udah biasa. Ini waktu latihan. Dan Bapak Gembala Sidang kita berkata di lapangan itu, sepanjang jalan Siamora ini udah datang bawa mobil. Tapi dari 1.000 ya tadi uangnya 1.000, bahkan ongkos pun minjam, mengutang. Jadi kutuk kekurangan itu hanya bisa diputuskan, kutuk kemiskinan itu sampai hari tua kita. Ya, kita lihat anak cucu kita seperti kata firman Tuhan. Ya, tidak ada yang meminta-minta, tapi saudaraku semuanya boleh berhasil. Ya, jadi pemimpin, jadi membawa pengaruh, ya, di tengah-tengah dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, Yesaya 50. Yesaya 58 ayat 2. Ayat 2 dan ayat 3 ya. 1-2 ya, sama-sama kita baca. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang haleluya. Jangan menghemat.
Ya, panjangkan talinya. Ya, dan panjangkan kokoh patok-patokmu. Apa tujuannya? Ayat 3 tadi, sebab engkau akan menembak ke kanan dan ke kiri. Ada amin, saudaraku? Jadi untuk mempersiapkan kita untuk menerima berkat. Ya, kasih itu. Ya, maka Tuhan ajar kita, Tuhan latih kita untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri. Ya, kasih Tuhan, tapi kita belajar untuk memberi, terutama kepada Tuhan. Ya. Amsal tadi berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta. Ya. Kekurangan kita suraku, tapi kita belajar tetap memberi kepada Tuhan. Ya, memberikan persepuluhan kita. Ya, haleluya, haleluya. Ya, maka Tuhan berkata, ujilah apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Kita boleh menguji Tuhan, ya, dengan pemberian kita. Ya, haleluya. Apakah Tuhan itu berbohong kepada kita? Ya, sudah. Jadi jangan menghemat. Ya, ada amin. Jangan kalau untuk yang lain kita berani. Ya, sekarang. Tapi persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Kami ini memberikan persepuluhan kepada pusat. Bukan berarti saudaraku yang kasih itu karena mereka kekurangan, ya udah jauh lagi diberkati saudaraku. Ya. Tapi kenapa? Supaya ada jalan Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya. Amin. Dan sukacita. Amin. Ya lihat, kalau kami pertemuan itu bukan hanya dengan firman supaya enggak, bawa lapor persepuluhan, bawa persembahan. Bukan diongkosi, gratis, no, saudara, tidak, bayar sendiri. Kalau nginap di penginapan dia bayar lagi saudara. Kasih perpuluhan. Ada lagi korban misal pembangunan dia kasih. Ya, saat kekurangan sekalipun, walaupun kita membutuhkannya, tapi justru disitulah kita menguji daripada firman Tuhan. Amen. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkatku kepadamu sampai berkelimpahan? Ada amin? Amin. Nah, itu hilang aminnya. Amin. Ya. Beri saudara. Amin. Ya. Jangan saudara pikir kasih itu. Ya. Segenggak pun dari saudara memberi, dari luar bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Amen. Karena belum semua kita ya rata-rata mau memberikan persepuluhannya 1, 2, 3, 4, 5 orang. Belum semua. Ya, beberapa saudara setia dari dulu, mulai dari mengerti training setia terus setia, puji Tuhan. Ya, tapi nggak semua. Kenapa? Karena nggak belajar tadi. Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta. Apa itu tujuannya saudara? Bukan sekedar saudara tulis amplop, saudara sebutkan namanya, tapi saudara mau mempraktikkan memuliakan Tuhan. Ya. Dan itulah taburan yang paling subur di rumah Tuhan. Kan kalau ke pesta saudara ya lebih lancar apanya? Ya, lebih kepada Tuhan, ya. Tersendat saudaraku, nggak ngerti, padahal dari situlah taburan kita saudaraku yang paling subur. Kalau kita memberi di rumah Tuhan, kalau kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah gagal untuk mengembalikannya saudaraku bagi hidup kita. Amin. Ya. Kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau terjadi berkat, belajarlah saudara. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, ya saya mengajarkan ini bukan karena saya tidak melakukan, tidak, justru ya saya melakukannya saudara. Ya, lakukan. Kasih itu. Dan Tuhan tidak pernah gagal
untuk menggenapi janji. Amin. Ya. Haleluya. Tuhan muliakan kita. Ya. Justru dari berkat-berkat dan itulah, ya, apa yang terjadi, saudara? Tadi yang tadinya kita tidak diperhitungkan, disepelekan, akhirnya diperhitungkan. Sampai itulah Bapak saya telah bikin doa. Perhitungkan. Dengan apa? Berkat-berkat dari apa? Dan kita bukan makin merosot kita. Ya, bukan dari kontrak jadi di pinggir-pinggir lah. Nah itulah yang bisa, saudara-saudara, apa boleh buatlah di pinggir-pinggir apa inilah, no. Ya. Bahkan Tuhan berjanji lagi seperti ini, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu, amen. Bahkan sampai keturunan kita dijamin akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Ya, haleluya. Ya sampai bangsa-bangsa, Tuhan bicara bangsa-bangsa. Ya kalau saudara mampu mencapainya. Ya kalau jadi sekcam pun dan puji Tuhan, haleluya, iya kan? Tapi Tuhan berkata bahkan tempat bangsa-bangsa, ada tempat bagi keturunan kita. Amen. Tapi jangan menghemat. Jangan menghemat tenagamu. Kalau disuruh kebersihan, kalau disuruh kakas lebih cepat, paling cepat. Ya jangan menghemat. Nah nanti itu pas firman datang. Ya. Ya, udah cukup lah itu ibadah minggu, gak usah lah KKS, udah dengarnya firman, gak usah lah sapat, berdua bisa di rumah, itu namanya menghemat. Sedangkan Tuhan firman Tuhan berkata jangan menghemat, panjangkan talinya, ya kokohkan patok-patokmu. Untuk apa? Karena ada goncang. Sebenarnya makin melimpah berkat, goncangannya pun makin luar biasa. Tapi nggak masalah goncangannya. Kalau kau sudah memacangkan pokok patok-patokmu, maka ketika datang berkat, engkau tidak tergoncang lagi. Kau tetap pegang firman Tuhan. Ya, karena ketika nanti kau udah berhasil, udah kaya, banyak orang mendekati. Ya. Tadi jadi jauhi, saudara, sekarang kok nanti makin banyak kawanmu. Memang sudah ada ayatnya. Kawan orang miskin nggak ada, kawan orang kaya banyak. Ya, makin banyak. Tadinya pemilik nggak kenal kita, ditengoknya rumah kita udah gedung, tiap bulan dia datang. Dan datang dia. Ya, itulah yang penariknya, saudara. Ya, makanya perlu suatu iman yang kokoh, yang mengerti, katakan amin. Panggilan yang teguh dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, sekarang kenapa terjadi seperti di bangsa? Karena kekuasaan itulah dia, saudara. Karena masalah uangnya banyak, untuk apa ini? Bingung dia. Ya akhirnya apa? Kepada hal yang nggak benar, saudara. Ya. Makanya perlu ada pengertian. Ya, setinggi manapun nanti saudara diangkat, diberkati, anakmu sampai ke luar negeri, anakmu jadi bos, anakmu jadi direktur, ya, tidak boleh lupa. Mazmur 103 itu, jangan lupakan kebaikan. Kalau lupa, hancur. Itulah dia. Itu aja kehendaknya, saudara. Kalau nggak lupa, bisa semakin dibawa naik. Kalau lupa, ambruk, jatuh. Kalau saya jauh-jauh, seperti yang saya bilang tadi, masih segitu, masih hanya sebanyak itu. Itu pun karena uang dari jasara harja, bukan karena untung dari dalam hal berbisnis. Bisa sebentar lupa, ya. Padahal apalah susahnya kalau memang itu nggak ada larangan. Tapi Pak Pendeta, begini dulu Pak ya, aku ke Medan dulu. Ya, mungkin di sana aku nanti bisa cek. Bapak doakanlah. Apa? Alangkah indah ya, bukan Eta. Ya, cepat. Itu dia, saudara.
Apakah kita mau seperti ini? Ya? Atau seperti tadi, tetap memuliakan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Padahal baru segitu, itulah dia. Padahal Tuhan mau menggandakan surat berkatmu, menggandakan berkat itu dalam hidup kita. Ya, saudara. Ya, di situ dia suratku. Rahasianya. Amin. Amin. Ya. Jadi kita belajar di situ. Ada amin? Ya, jadi sebab kau akan mengembang. Ya, ke kanan dan ke kiri. Bahkan sampai kepada keturunan kita akan memperoleh tempat yang bangsa. Ini akan kelihatan nanti. Ya, akan kelihatan dalam hidup kita. Ya, kasih oleh Tuhan. Kalau kita betul-betul adalah pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, ya, ini akan nampak, saudara. Ya, jadi kita belajar, ya, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, udah lewat 5 menit suratku sampai di situ ke rumah Tuhan. Mari kita semua bagi berdiri, kita sembah Tuhan kita datang.